Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para jamaah urbi Allah yang menghadiri di dalam pengajian rutinan setiap Sabtu malam Ahad ini. Dan tak pula salam takzim saya juga buat para jamaah baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, marilah kita kembangkan kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kajian kali ini saya beri judul Dunia dan Akhirat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selama ini kita beragama dan bertuhan serta melakukan perintah-perintah agama yang mana setiap hari kita diwajibkan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lain. Dunia adalah ketika kita melaksanakan semua rutinitas ibadah-ibadah itu dikuasai oleh hawa nafsu kitalah yang berlaku di dalamnya. Itulah makna amal dunia. Ketika kita bekerja, ketika kita mencari nafkah, di dalam hati kita yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas seluruh aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, berarti kita masih berada di dalam dunia, yakni badan kita, hati kita masih bergelut dengan babagan dunia. Jadi kapan kita sampai ke alam akhirat? Kita sampai ke alam akhirat, kebanyakan mayoritas kita selama ini menyangka jalan akhirat itu adalah
ketika manusianya sudah datang kematiannya. Kebanyakan kita selama ini menyangka akhirat itu nanti adanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bacakan di dalam Al-Quran surat Hud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun. Yang artinya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Yang artinya, itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya, bila di dalam hati kita masih yang mentuhani atas hidup dan badan ini masih diri manusianya, maka sia-sialah seluruh amal yang kita lakukan. Meskipun kelihatannya sholat 5 waktu, meskipun kelihatannya melakukan ibadah-ibadah, akan tetapi bila di dalam hati kita pulang roji'onya kepada dunia, maknanya hati belum bisa pulang ke akhirat karena belum mengenal Tuhannya, karena belum ada iman di hatinya kepada Tuhannya, maka pasti pulang roji'unya hati kepada dunia, yakni li nafsi. Jadi apapun yang kita lakukan kelihatannya lillahi ta'ala, akan tetapi praktek hati kita selama ini li nafsi. Maka dari itu sia-sialah apapun yang kita kerjakan. Sholatnya sia-sia, ibadahnya sia-sia, hanyalah untuk bahan bakar api nerakanya saja di dunia ini. Kenapa? Karena tidak bisa pulang ke akhiratnya. Jadi di sini makna dunia itu adalah bentuk syariat-syariatnya badan inilah dunia.
apapun yang dikerjakan oleh badan-badan ini adalah dunia. Akhirat adalah keadaan hati kita. Bila kita belum mengenal Tuhan, bila kita belum beriman kepada Tuhan, bila kita belum menjadi Rasulullah, bila kita belum menjadi utusan Allah, bila kita belum menjadi Khalifatullah, bila kita belum menjadi kekasih Allah, bagaimana mungkin kita bisa pulang ke akhirat? Maknanya semua yang kita lakukan hanyalah sia-sia belaka. Jadi tujuan kita diperintah sholat 5 waktu itu maknanya bagaimana? Apakah tujuan sejati-jatinya di dalam sholat 5 waktu itu? Tujuannya adalah tak lain dan tak bukan adalah supaya kita belajar mati di dalam sholat 5 waktu itu. Jadi kita melakukan sholat dan ibadah bukan untuk nokoh-nokohan, bukan untuk gaya-gayahan, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk mulia-muliaan di sisi manusia. Akan tetapi tujuan kita diberlakukan perintah sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lainnya, tujuannya adalah supaya kita bisa kembali di sisi Allah. Jadi maknanya di sholat 5 waktu itu kita belajar menuju ke akhirat, bukan malah kita bermain-main di dunia di dalamnya. Ketika kita sholat, hati kita tidak pernah bisa menuju Allah, akan tetapi selama ini hati kita, akhirat kita hanyalah pulang kepada linapsi kita sendiri. Yang mana di dalam linapsi ini ada cinta-cinta selain Allah, cinta dunia, cinta harta, cinta perhiasan. Di dalam sholat kita disuruh mi'raj, berjumpa Allah, menghadap Allah, akan tetapi hati kita selama ini menghadap dunia, ketemu dunia. Berarti sholat kita selama ini dikatakan sholat atau tidak di sisi Allah? Menurut manusia dikatakan sholat, akan tetapi di sisi Allah itu bukan sholat tapi maksiat. Kenapa? Karena di dalam hati kita mensekutukan Allah dengan apa-apa yang kita temui di dalam sholat-sholat kita selama ini. Allah disekutukan dengan harta, Allah disekutukan dengan urusan-urusan dunia di dalam sholat kita. Kita selama ini diutus belajar mati di dalam sholat 5 waktu, kok tidak bisa mati-mati, malah menjadi tokoh di dalamnya, malah merasa bangga di dalamnya, malah merasa mulia di dalamnya. Karena selama ini ibadah dan sholatnya hanyalah untuk hiasan-hiasan saja.
karena tidak dipersembahkan kepada Allah, melainkan dipersembahkan ke dalam hawa nafsu kita sendiri. Ya akhirnya terbakarlah semua apa yang kita amalkan. Karena kita belum membuka pintu akhirat. Bagaimana mungkin kita bisa membuka pintu akhirat sementara pemahaman kita selama ini akhirat itu ya nanti ketika kita sudah mati. Akan tetapi hakikat makna akhirat itu adalah ketika hamba sudah merelakan, sudah meridhokan apa-apa yang bukan miliknya, terkhususnya hidup dan badan ini yang sangat amat dicintainya sudah dipersembahkan kepada Allah. Bila sudah dipersembahkan hidup dan badan yang memang bukan milik kita ini, maka kita akan berjumpa dengan Allah. Ketika hak milik Allah sudah kita persembahkan dengan rela dan ridho, maknanya ketemu Allah, berjumpa Allah bukan seperti perjumpaan kita ini. Maknanya berjumpa Allah, bertemu Allah ketika kita sudah tidak jadi Tuhan lagi. Selama ini kan yang jadi Tuhan bukan Allah. Selama ini kan yang jadi Tuhan hanyalah diri kita sendiri di hati kita yang merasa kitalah yang menjadi pencipta apa-apa yang kita lakukan. Pencipta bangun tidur kita, pencipta duduknya kita, pencipta berdirinya kita, pencipta sholat-sholat yang kita kerjakan, pencipta ibadah-ibadah yang kita kerjakan, pencipta hidup dan badan kita selama ini, seolah-olah kan kita sebagai Tuhan di dalamnya. Kenapa? Karena Allahnya tidak ada di dalam hati kita. Karena Allah selama ini tidak kita pertuhankan sebagaimana mestinya Tuhan. Kalau Tuhan itu kan berarti berkuasa atas diri kita. Lalu bagaimana mungkin kita merasa berkuasa atas diri kita dan Allah kita tiadakan bila kita merasa diri kita ini hanyalah makhluk. Bila diri kita ini mengaku bahwa diri kita ini hanyalah makhluk, berarti makhluk itu ibaratkan baju. Baju yang tak bisa apa-apa. Baju yang tak bisa duduk. Baju yang tak bisa berdiri. Baju yang tak bisa berjalan, apalagi sholat dan ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, dan sesungguhnya hidup dan matiku semuanya hanyalah milik Rabbul Alamin. Hanya milik Allah semata. Hanya milik Tuhan Sang Pencipta diri manusia kita.
Jadi berposisilah sebagai makhluk, jangan berposisi sebagai sang Khalik di hati kita, agar kita bisa berjumpa dengan hari akhirat. Bila kita tak bisa berjumpa dengan hari akhirat, maka hati kita yang mana semestinya hati kita menuju Allah, maka hati hanya bermain-main di dunia saja. Hati bermain-main mengumpulkan harta-harta saja. Hati bermain-main dengan urusan-urusan dunia saja dan akan terbakar di dalamnya. Inilah tanda bukti ayatnya Allah tadi, barang siapa yang hanya tinggal di dunia, maka ia akan disiksa di akhiratnya. Maknanya hatinya panas, hatinya tersiksa, hatinya penuh dengan ketakutan dan ketakutan. Takut miskin, takut susah, takut tak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, takut tak punya rumah, takut tak punya kereta, takut mobilnya dijual karena terbelenggu oleh hutang piutang. Semuanya serba takut di dalamnya, karena kita selama ini hanya bermain-main di dunia saja. Badannya bermain di dunia, hatinya pun bermain di dunia. Berarti akhiratnya celaka. Makna akhirat itu hatinya celaka. Bagaimana akhirat kita bisa selamat? Maka biarlah badan ini di dunia, tapi hati sudah kembali ke akhiratnya. Maknanya bagaimana? Bila sudah ada iman di dada kita kepada Allah, iman yang bagaimana? Iman itu adalah ketika diri kita sudah tiada di hati kita, itulah iman. Bila diri kita sudah tak wujud lagi di hati kita kecuali Allah, itulah iman. Bila kita tak merasa hidup lagi di hati kita kecuali uripe Allah, itulah iman. Bila kita tak berkuasa lagi di dalam hati kita kecuali kuasanya Allah, itulah iman. Jadi iman itu bagaimana? Jadi manusia yang beriman kepada Allah itu bukan malah nokoh-nokoh, bukan malah merasa mulia dan merasa bangga. Itu iman yang terbalik. Jadi manusia yang benar-benar iman kepada Allah, maka sudah meninggalkan kebanggaannya, sudah meninggalkan kemuliaannya. Bagaimana ia merasa bangga dan mulia, sementara manusianya sesungguhnya tak bisa apa-apa dan tak bisa bersiapa-siapa. Bagaimana mungkin orang beriman merasa mulia dari orang lain, sementara manusianya telah kembali ke rahmatullah. Inilah yang dimaksud dunianya selamat dan akhiratnya selamat. Jadi contoh selamat dunia akhirat itu begini.
Ketika kita sedang beraktivitas, hati kita diam, nama kita diam, maknanya kita saksikan bahwa hidup inilah yang berkuasa atas badan-badan ini. Bila tak ada hidup, apa Anda bisa masak? Bila tak ada hidup, apa Anda bisa belanja di pasar? Bila tak ada hidup, apa Anda bisa bekerja? Bila tak ada hidup, apa Anda bisa sholat? Bila tak ada hidup, apa Anda bisa siram-siram bunga? Semuanya pancernya kepada uripe Allah. Maka saksikanlah uripe Allah di dalam segala aktivitasnya badan. Ketika itu sudah bisa teraplikasi, maka nyatalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hatinya sudah tidak terkena api-api neraka lagi, karena hatinya sudah pulang kepada rahmatullah, karena badannya sudah menjadi utusan Allah, karena badannya sudah menjadi Rasulullah, karena badannya sudah menjadi pesuruh Allah, daripada menjadi rasulnya manusianya di hatinya, daripada menjadi utusan manusianya di hatinya, daripada menjadi pesuruh manusianya di hatinya selama ini, yang saat ini kita rasakan. Seolah-olah kitalah yang menjadi Tuhannya, menyuruh-nyuruh badan kita untuk berbuat segala aktivitas kita. Seolah-olah kita kan jadi Tuhan, tapi tak terasa. Kenapa kita selama ini jadi Tuhan? Kenapa selama ini kita jadi raja atas hidup dan badan ini? Karena kita selama ini sesungguhnya belum Islam. Bila kita tidak Islam, bila hati kita tidak selamat kepada Allah, bagaimana mungkin kita bisa nyembah Allah? Bila hati kita tidak selamat kepada Allah, bagaimana mungkin kita bisa sholat? Maka sholat dan ibadah kita selalu jatuh dan jatuh ke neraka wail. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai di dalam sholatnya. Bagaimana mungkin bisa sholat kepada Tuhannya saja tidak kenal? Bagaimana mungkin bisa sholat kepada Tuhannya saja tidak mentuhankan Tuhannya? Akan tetapi selama ini ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang dimaha besarkan bukan Allah, tapi hawa nafsunya lah yang dimaha besarkan. Buktinya apa? Bila Allah yang dimaha besarkan di dalam sholat-sholat kita, tentunya kita pasti mati di dalam sholat itu. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar,
Nah ini buktinya kita disuruh mati, belajar mati, tapi kita malah tambah hidup, dajalnya tambah gede. Kenapa semua itu terjadi? Karena kita tidak mau belajar dan belajar bagaimana sesungguhnya Islam itu. Kita tak pernah belajar bagaimana sesungguhnya iman itu. Iman itu yang bagaimana? Selama ini kita iman hanyalah ikut-ikutan saja. Kita beriman hanyalah cukup percaya saja. Tapi hati kita selama ini ingkar dengan iman yang kita ucapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dunia itu adalah pekerjaannya badan, akhirat itu adalah pekerjaannya hati. Kebanyakan mayoritas kita selama ini badan dan hatinya sinkron. Badannya di dunia, hatinya pun di dunia. Maka selama ini tak punya tanaman-tanaman yang akan dituai di akhiratnya. Karena tanaman-tanaman ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini hanyalah di dunia saja. Hanyalah mensekutukan Allah saja selama ini. Maka diazablah di dalam dunia ini dengan berbagai macam urusan-urusan dunia. Hati kita terbelenggu, mau naik ke langit tidak bisa, mau mi'raj tidak bisa. Kenapa? Karena kita lebih cinta dunia daripada cinta kepada pencipta dunia. Bagaimana caranya mencintai pencipta dunia? Caranya kita mencintai pencipta dunia, jangan pandang dunianya, pandanglah yang menciptakannya. Bagaimana caranya memandang yang menciptakannya? Selama ini sementara aku tidak mengenal penciptaku. Siapakah Allah itu sebenarnya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang menghidupi seluruh manusia dan seluruh makhluknya. Maknanya hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia itulah Allah. Allah akan nyata ketika diri manusianya sudah tak merasa hidup lagi. Kewujudan Allah akan nyata ketika manusianya sudah tak merasa wujud lagi di hatinya. Kekuasaan Allah akan nyata bagi manusianya ketika manusianya sudah tak merasa berkuasa lagi atas hidup dan badannya. Maka ketika itu sudah terlalui, maka ia akan bisa menyaksikan siapa pencipta dunia itu. Ketika kita melihat rumah yang indah, kita selama ini banyak terlena memandang rumahnya daripada memandang penciptanya. Maknanya pencipta di sini bukan memandang yang membuat rumah tukang-tukang itu. Yang dimaksud pencipta itu siapa? Ketika kita melihat rumah yang indah, bila hidup yang ada di
badan kita ini tak ada, apakah ada rumah yang indah itu? Ketika kita melihat pesawat, bila diri kita tak ada hidupnya Allah, uripe Allah, apakah pesawat itu ada bagi kita? Bila kita tak ada uripe Allah, apakah kita bisa menyaksikan segala sesuatu yang kita saksikan? Itulah cara menyaksikan penciptanya daripada menyaksikan yang diciptanya. Selama ini kita kan selalu terjebak menyaksikan yang diciptakan daripada yang menciptakan. Selama ini kita tersesat jalannya. Man kana fi hadhil a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya. Bila kita di hati kita hanya menyaksikan dunia, maka kita disesatkan jauh dan lebih jauh, dan tersiksa hati kita dengan urusan-urusan dunia. Karena kita lebih cinta dunia daripada pencipta dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah keterangan singkat apa yang dimaksud dunia dan apa yang dimaksud akhirat. Dunia adalah baju, akhirat adalah yang memakai baju. Dunia adalah wayang, akhirat adalah dalang bagi sang wayang. Tanpa sang dalang, maka wayang takkan pernah ada. Tanpa hidup, maka badan-badan ini takkan pernah ada. Dengan uripe Allah lah, maka terciptalah badan-badan ini dan terciptalah segala kebiarnya sesuatu yang kita saksikan selama ini. Itulah ayat-ayat sucinya Allah. Itulah kalamullah. Itulah kebesaran Allah dan itulah kesempurnaan Allah. Semoga saya khususnya dan semoga kita dapat mengambil manfaat dari paparan-paparan ini, dan semoga kita diberi hidayah untuk selalu dan selalu menyaksikan Allah daripada menyaksikan diri kita sendiri di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita gembahkan sholawat dolimin tab'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azghilil zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azghilil zalimin bil-zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.